Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Salsabila dengan NIM 021911133054. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang faal darah bagian kedua yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, Cesaria. Oke, langsung saja. Saya akan melanjutkan terlebih dahulu tentang kelainan darah. Untuk kelainan darah yang leukosit, yang pertama ada limfoma. Limfoma merupakan jenis kanker darah yang mempengaruhi organ limpa, kelenjar getah bening, timus, sumsum tulang, dan lain sebagainya. Kondisi ini terjadi akibat sel darah putih yang berkembang tidak normal dan di luar kendali. Nah, ini bisa dilihat bagaimana limfoma itu terjadi apabila dibandingkan dengan kondisi yang normal. Yang kedua adalah leukemia. Leukemia adalah jenis kanker darah yang terjadi ketika sel darah putih berubah menjadi tidak normal dan berkembang biak secara tidak terkendali di dalam sumsum tulang. Leukemia ini merupakan jenis yang paling umum dari kanker darah. Multiple myeloma, jenis kanker darah yang terjadi karena sel plasma ini berubah menjadi ganas dan berkembang biak tidak terkendali. Padahal, sel plasma berperan untuk menghasilkan antibodi atau imunoglobulin yang membantu tubuh menyerang dan membunuh kuman. Sindrom myelodysplastik atau praleukemia. Sindrom ini juga disebut dengan penyakit praleukemia, yaitu adalah jenis kanker darah yang menyerang sumsum tulang. Kondisi ini disebabkan karena sel darah yang terbentuk tidak sempurna sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sekarang kelainan darah pada trombosit. Yang pertama itu trombositopenia. Trombositopenia ini terjadi karena trombosit dalam darah terlalu rendah. Trombosit adalah sel darah yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Kondisi ini dapat disebabkan karena masalah kesehatan atau efek dari obat-obat tertentu. Yang kedua ada trombositosis esensial. Ini tuh merupakan peningkatan jumlah trombosit tanpa sebab yang jelas. Kondisi ini menyebabkan pembekuan darah yang berlebihan dan perdarahan. Hemofilia. Hemofilia adalah penyakit genetik yang menyebabkan darah menjadi sulit membeku. Kondisi ini disebabkan karena tubuh kekurangan protein pembukaan darah atau faktor pembekuan. Trombofilia. Trombofilia atau yang disebut dengan pengentalan darah adalah penyakit yang berhubungan dengan pembekuan darah. Kondisi ini menyebabkan darah lebih mudah untuk menggumpal. Beberapa orang yang didiagnosis penyakit ini harus meminum obat pengencer darah setiap hari untuk menghindari terjadinya penggumpalan darah. Trombosis vena dalam. Ini tuh merupakan suatu penyakit yang terjadi ketika terdapat gumpalan darah di pembuluh darah, khususnya pembuluh darah vena. Biasanya pembuluh darah vena yang paling sering mengalami penggumpalan darah itu di bagian kaki. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hemostasis. Hemostasis merupakan peristiwa penghentian perdarahan akibat putus atau robeknya pembuluh darah. Nah, platelet dan faktor pembekuan darah ini merupakan hal-hal yang sangat berperan dalam hemostasis. Selanjutnya, ini terdapat 13 faktor dalam mekanisme pembekuan darah pada manusia. Yang pertama itu ada faktor 1 fibrinogen, faktor 2 protrombin,
Lalu ada faktor 3 tromboplastin, kalsium. Di faktor 5 ada proakselerin. Untuk faktor 6 sudah tidak dipakai lagi karena fungsinya sama seperti faktor 5. Faktor 7 ada prokonvertin, ini faktornya stabil. Faktor 8 ada faktor anti-hemofilia A. Faktor 9 ada komponen tromboplastik plasma. 10 ada faktor Stuart power. Ini tuh fungsinya sebagai sistem intrinsik dan ekstrinsik. Ke-11 itu ada anteseden tromboplastin plasma. Ada juga faktor anti-hemofilia C. Faktor 12 ada faktor H-man. Dan yang terakhir faktor 13 ada faktor stabilisasi fibrin. Untuk fungsi-fungsinya ini bisa dilihat dari sini. Mekanisme hemostasis. Mekanisme hemostasis itu terbagi dari 3 tahap. Yang pertama spasme vaskular, lalu pembentukan sumbat trombosit, dan yang terakhir itu ada pembekuan darah atau koagulasi. Untuk yang pertama, spasme vaskular itu terjadi saat pembuluh darah terpotong atau robek, sehingga menyebabkan dinding pembuluh akan berkontraksi. Nah, berkontraksinya ini untuk mengurangi aliran darah ke pembuluh darah yang robek tersebut. Lalu kontraksi disebabkan oleh refleks saraf dan otot pembuluh darah. Semakin banyak pembuluh darah yang mengalami trauma, maka semakin besar pula derajat spasmenya. Spasme vaskular berlangsung sampai 20 hingga 30 menit setelah trauma. Yang kedua ada pembentukan sumbat trombosit, yaitu merupakan trombosit yang menyumbat sobekan pada pembuluh darah, di mana produksinya diatur oleh trombopoietin. Sedangkan trombopoietin itu sendiri disekresi di hati dan ginjal. Lalu bila trombosit bersentuhan dengan dinding pembuluh darah yang rusak tersebut, trombosit akan membengkak, lalu bentuknya jadi tidak teratur dan lengket. Nah, lalu selain lengket juga bisa melekat pada serabut-serabut kolagen. Setelah itu untuk pembentukan sumbat trombosit ini juga terjadi sekresi ADP dan pembentukan tromboksan A dalam plasma yang mengakibatkan mengaktifasi trombosit yang berdekatan. Lalu setelah trombosit yang telah diaktifkan tersebut itu akan melekat pada trombosit yang mengaktifkannya. Nah, peningkatan jumlah trombosit yang menempel ini semakin lama akan menyumbat pada trombosit itu sendiri. Lalu apabila celah pada pembuluh darah itu kecil, maka sumbat trombosit sudah dapat menghentikan perdarahan. Jadi semakin kecil pembuluh darah tersebut, maka semakin cepat pula terjadinya penyumbatan seperti itu. Jadi perdarahannya juga semakin cepat pula untuk dihentikan. Jika terdapat lubang atau robekan yang besar, maka diperlukan bekuan darah untuk menghentikan perdarahan itu sendiri. Pembentukan sumbat trombosit ini itu penting dalam menutup kerusakan kecil pada pembuluh darah, yang mana hal ini dapat terjadi ratusan kali dalam sehari. Jadi semisal ada kerusakan yang kecil saja itu langsung bekerja seperti itu. Yang ketiga, pembekuan darah atau koagulasi. Terdapat 3 jalur utama dalam pembekuan darah, yaitu yang pertama ada mekanisme ekstrinsik, di mana diinisiasi oleh faktor di luar pembuluh darah, lalu dipicu oleh bahan-bahan kimia seperti tissue factor yang dikeluarkan oleh sel-sel yang telah rusak. Dan mekanisme ekstrinsik ini prosesnya cepat.
Lalu ada mekanisme intrinsik. Ini diinisiasi oleh faktor di dalam pembuluh darah, lalu dipicu oleh masuknya darah, khususnya faktor 12 dan platelet, saat terjadi kontak dengan serat kolagen di pembuluh darah yang rusak. Nah, untuk mekanisme intrinsik ini, prosesnya lebih lama dibanding mekanisme ekstrinsik. Lalu ini common pathway common pathway ini merupakan hasilnya itu aktivator protombin yang dihasilkan dari mekanisme ekstrinsik dan intrinsik. Lalu aktivator protombin tersebut juga memicu terjadinya common pathway ini, di mana protombin diubah menjadi trombin dan fibrinogen dirubah menjadi fibrin. Protombin dan trombin ini yang ada pada darah tidak akan teraktivasi hingga terbentuknya aktivator protombin saat terjadinya luka atau cedera. Nah, dapat dilihat ini terdapat bagan mekanisme ekstrinsik, intrinsik, dan keaman. Saya akan menjelaskan mulai mekanisme ekstrinsik terlebih dahulu. Jadi untuk mekanisme ekstrinsik ini diawali dengan pelepasan faktor dan fosfolipid jaringan oleh jaringan yang mengalami trauma. Lalu, faktor 7 dan faktor jaringan yang sudah teraktivasi ini akan membentuk faktor 10, yang mana faktor 10 ini juga akan teraktivasi untuk membentuk aktivator protombin bersama dengan faktor 5. Untuk mekanisme intrinsik, yang pertama itu pengaktifan faktor 12 dan pengeluaran fosfolipid trombosit karena adanya trauma pada darah. Faktor 12 ini akan teraktivasi secara enzimatik untuk menghasilkan faktor 11, di mana faktor 11 ini kemudian diaktifkan untuk mengaktifkan faktor 9. Faktor 9 yang teraktivasi ini bekerja sama dengan faktor 8 dan fosfolipid trombosit untuk mengaktifkan faktor 10. Faktor 10 teraktivasi lalu berikatan dengan faktor 5 dan fosfolipid trombosit tersebut membentuk aktivator protombin. Lalu dari mekanisme ekstrinsik dan intrinsik ini akan bertemu pada faktor 10 yang telah teraktivasi, yang mana selanjutnya akan terjadi yaitu membentuk aktivator protombin akibat robeknya dari pembuluh darah. Lalu aktivator protombin ini mengaktifkan perubahan protombin menjadi trombin. Trombin ini merupakan suatu serin protease yang mana enzim ini berfungsi untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Selain untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin ini, trombin juga berfungsi untuk mengaktifkan faktor 13, sehingga fibrin dan faktor 13 ini yang telah aktivasi ini membentuk suatu bekuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan keadaan-keadaan yang menyebabkan perdarahan hebat pada manusia. Yang pertama ada defisiensi vitamin K. Biasanya dialami oleh bayi yang baru lahir. Namun, terkadang bisa juga terkena pada orang yang sudah dewasa. Orang yang kekurangan vitamin K ini dapat mengalami sejumlah masalah kesehatan yang serius, terutama perdarahan. Karena kekurangan vitamin K ini akan menyebabkan zat pembekuan darah dalam darah tersebut juga berkurang sehingga berisiko akan terjadinya perdarahan hebat. Lalu yang kedua ada hemofilia. Hemofilia ini disebabkan oleh mutasi genetik
yang menyebabkan darah kekurangan faktor pembekuan, yang mana akan menyebabkan darah sukar membeku. Yang ketiga ada trombositopenia, kondisi saat jumlah trombosit rendah, yaitu kisaran kurang dari 150.000. Trombosit yang berperan untuk menghentikan peredaran darah saat adanya luka atau kerusakan di pembuluh darah ini tidak dapat bekerja dengan maksimal sehingga darah sulit untuk membeku. Nah, saya akan menjelaskan tentang golongan darah. Golongan darah itu merupakan pengklasifikasian darah dari suatu individu berdasar ada atau tidaknya antigen pada eritrosit tersebut. Hal ini itu disebabkan karena adanya perbedaan karbohidrat dan protein pada eritrosit tersebut. Kandungan protein di setiap darah sangat beragam. Kandungan protein di setiap darah sangat beragam. Apabila protein asing yang tidak sesuai masuk dalam tubuh berusaha membunuh dengan cara menggumpalkan atau aglutinasi. Nah, protein tersebut dinamakan dengan antigen atau agglutinogen. Penyebab timbulnya zat. Nah, sistem golongan darah itu dibagi menjadi 3, yaitu sistem ABO, kedua sistem MN, dan ketiga sistem Rhesus. Pertama, saya akan menjelaskan sistem ABO terlebih dahulu. Jadi, sistem ABO ini didasarkan pada antigen, yaitu zat asing yang menggumpalkan berupa agglutinogen, dan juga didasarkan pada antibodi, yaitu zat yang digumpalkan dalam bentuk agglutining sebagai reaksi perlawanan terhadap antigen. Nah, bisa dilihat pada tabel ini terdapat golongan darah A, B, AB, dan O, di mana golongan darah A ini mempunyai antigen A, antibodi anti B atau beta. Nah, genotipnya itu bisa seperti ini, ada 2 jenis. Untuk B, antigennya juga B, antibodinya anti A atau alfa. Untuk golongan darah AB, itu antigennya tetap AB tetapi tidak memiliki antibodi. Lalu yang terakhir ada golongan darah O. Kebalikan dari golongan darah AB, golongan O tidak memiliki antigen tetapi memiliki antibodi, yaitu alfa dan beta. Nah, ini ada tabel pewarisan golongan darah kepada anak. Jadi kemungkinan orang tua apabila golongan darahnya seperti ini, ada beberapa kemungkinan anaknya memiliki golongan darah apa seperti itu. Bisa dilihat dalam tabel ini. Nah, mungkin cukup sekian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lagi minggu depan oleh rekan saya Ardita. Jadi cukup sekian presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.